Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Filan Zadal Fatin dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang asbabu an-nuzul. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Vira. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ke materi yang pertama, ialah pengertian asbabul al-nuzul. Asbabun nuzul merupakan dua kata yang berasal dari bentuk idafah atau bertemunya isim dengan isim lainnya yang membentuk suatu arti, yaitu asbab dan nuzul, yang mana asbab bermakna sebab atau karena atau bisa juga lantaran. Sedangkan nuzul artinya ialah turun. Jadi secara bahasa, asbabun nuzul adalah sebab-sebab yang melatar belakangi terjadinya sesuatu. Tetapi tidak semua sebab yang melatar belakangi terjadinya sesuatu itu disebut dengan asbabun nuzul, karena asbabun nuzul hanyalah istilah yang dipakai untuk hal yang berkaitan dengan sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran. Secara istilah syariat, asbabun nuzul adalah sebab-sebab yang mengiringi turunnya ayat-ayat Al-Quran kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena ada suatu peristiwa yang membutuhkan penjelasan atau pertanyaan yang mana membutuhkan jawaban. Ada beberapa pengertian asbabun nuzul dari para ulama. Yang pertama, menurut Muhammad Abdul Azim Az-Zarqani, menurutnya asbabun nuzul adalah suatu peristiwa yang melatar belakangi turunnya Al-Quran yang kemudian menjadi penjelasan hukum saat peristiwa itu terjadi. Yang kedua, menurut Asyabuni, asbabun nuzul adalah peristiwa atau kejadian yang menyebabkan turunnya satu atau beberapa ayat mulia yang diajukan kepada Nabi, atau kejadian yang berkaitan dengan urusan agama. Yang ketiga, menurut Syubishali, asbabun nuzul adalah sesuatu yang menjadi sebab turunnya satu atau beberapa ayat Al-Quran, terkadang menyertakan peristiwa sebagai respon atasnya atau sebagai penjelasan terhadap hukum-hukum di saat peristiwa itu terjadi. Dan yang terakhir, menurut Nurul Kholis Majid, asbabun nuzul adalah konsep teori atau berita tentang adanya sebab-sebab turunnya wahyu tertentu dari Al-Quran. Nah, dari beberapa pengertian tentang asbabun nuzul yang dikemukakan oleh para ulama, dapat kita simpulkan bahwa asbabun nuzul adalah sebab-sebab turunnya ayat-ayat Al-Quran yang melatar belakangi terjadinya sesuatu. Meskipun penjabarannya berbeda-beda, tetapi maksud dan tujuannya tetaplah sama. Dan dari beberapa pengertian tersebut, ada dua hal yang menyebabkan turunnya suatu ayat. Yang pertama karena terjadinya suatu peristiwa, contohnya seperti Isra Mi'raj. Dan yang kedua, adanya pertanyaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai suatu hal. Misalnya, ketika salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bertanya mengenai tentang kapan terjadinya hari kiamat, maka turunlah surat Al-Nazi'at ayat 42, yang mana ayat tersebut menjadi jawaban atau penjelasan bagi pertanyaan tersebut. Itulah materi mengenai pengertian asbabun nuzul. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Yuliana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuliana akan menjelaskan tentang komponen ashabun nuzul. Ashabun nuzul merupakan salah satu bidang keilmuan yang amat penting. Dengan itu dapat diperoleh memahami dan penjelasannya yang tepat tentang Al-Quran. Dan di dalam kandungan pesan, Al-Quran berlaku sepanjang masa. Apapun ayat-ayat tersebut telah menunjukkan titik masalah tertentu dan sejarahnya dalam keadaan tertentu. Dan sepengetahuan tentang ashabun nuzul sangat membantu memisahkan dari dua hal, yaitu
Yang pertama, memperjelas peristiwa-peristiwa dan keadaan yang berkaitan dengan turunnya ayat tersebut. Yang kedua, menggambarkan penerapan ayat tersebut dengan menunjukkan pada suatu situasi. Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam Ashabun Nuzul. Yang pertama, adanya peristiwa atau pernyataan yang mendahului turunnya ayat. Yang kedua, adanya tidak lanjut dari peristiwa itu. Yang ketiga, adanya objek yang dituju. Yang keempat, adanya kaitan yang erat antara peristiwa dengan materi ayat Al-Quran yang diturunkan. Yang kelima, terjadinya pada masa Rasulullah SAW. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Yulana yang sudah menjelaskan tentang komponen asbabun nuzul. Kali ini saya akan menjelaskan tentang macam-macam asbabun nuzul. Secara garis besar, asbabun nuzul dibagi dua. Yang pertama dalam bentuk peristiwa dan pertanyaan. Pertama, dalam bentuk peristiwa. Dalam bentuk peristiwa itu asbabun nuzul dibagi tiga. Yang pertama dalam bentuk perselisihan atau pertengkaran. Yang kedua kesalahan yang besar. Yang ketiga cita-cita dan keinginan. Untuk lebih rincinya bisa lihat di video selanjutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Filan. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi dan tujuan asbab an-nuzul. Mengetahui latar belakang suatu masalah sangatlah penting dalam memahami sesuatu. Seringkali orang terjebak pada suatu kesalahan fatal hanya karena tidak mengetahui apa latar belakang yang mendasari suatu kejadian. Terlebih lagi bagi seorang musafir yang ingin memahami suatu ayat dari Al-Quran. Karenanya, mengetahui asbab an-nuzul adalah suatu keharusan bagi siapa saja yang ingin mengerti isi kandungan suatu ayat. Ada beberapa hikmah dan kegunaan mengetahui asbab an-nuzul suatu ayat, yaitu dari menurut Cotton misalnya. Merangkum pentingnya mengetahui asbab an-nuzul diantaranya, nomor 1 yaitu akan mengetahui hikmah diundangkannya suatu hukum dan perhatian syara terhadap kepentingan umum dalam menghadapi suatu peristiwa. Yang kedua, dapat membatasi hukum yang diturunkan dengan sebab yang terjadi. Apabila hukum itu dinyatakan dalam bentuk pernyataan umum, ini bagi mereka yang berpedoman bahwa yang menjadi pegangan adalah sebab yang khusus dan bukannya lafaz umum. Yang ketiga, apabila lafaz yang diturunkan berbentuk umum dan terdapat dalil atas pengkhususannya, maka mengetahui asbab an-nuzul membatasi pengkhususan itu hanya terhadap yang selain bentuk sebab. Yang keempat yaitu mengetahui asbab an-nuzul adalah cara terbaik untuk memahami makna Al-Quran dan menyikap makna yang tersembunyi dalam ayat-ayat yang tidak dapat ditafsirkan karena mengetahui asbab al-nuzulnya. Yang kelima, sebab nuzul menerangkan kepada siapa ayat itu ditunjukkan sehingga tidak serta-merta dapat ditunjukkan kepada orang lain. Selain itu, ada juga manfaat dari sebab an-nuzul ayat yang sangat besar bagi dunia pendidikan. Manfaat yang sangat besar bagi dunia pendidikan, misalnya seperti sebagai pengantar dalam memulai pelajaran. Siswa pada umumnya sedang pada suatu cerita atau kisah suatu peristiwa. Dengan demikian, pelajaran akan mudah ditangkap dan lebih terkesan.
dengan kisah yang menarik akan dapat menimbulkan minat di hati siswa dan pada gilirannya menimbulkan minat mempelajari ayat-ayat Al-Quran. Sedangkan menurut Chirzin dalam bukunya yang berjudul Al-Quran dan Ulum Al-Quran menjelaskan bahwa fungsi ilmu asbab an-nuzul yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu seorang dapat mengetahui hikmah di balik syariat yang diturunkan melalui sebab tertentu. Yang kedua, seseorang dapat mengetahui perilaku atau orang yang terlibat dalam peristiwa yang mendahului turunnya suatu ayat. Yang ketiga, seseorang dapat menentukan apakah ayat mengandung pesan khusus atau umum dan dalam keadaan bagaimana ayat itu mesti diterapkan. Yang keempat, seseorang dapat menyimpulkan bahwa Allah selalu memberi perhatian penuh pada Rasulullah SAW dan selalu bersama para hambanya. Mengetahui para hambanya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.